Puji nama Tuhan, shalom anak-anak muda. Saya percaya pada pagi hari ini kita kembali lagi bersuka cita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita rasakan hadiratnya dan sebelum itu kita mari berdoa bersama-sama, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh hadir, kami boleh ada. Itu semuanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan Yesus. Oh ya Ralaba ya Ralaba Ralaba. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Bersama-sama kita katakan lagu ini dengan sungguh hati kita mengatakan, lebih dari yang telah ku pinta. Terima kasih Tuhan, lebih dari yang telah ku pikirkan. Oh, semuanya Kau sediakan dalam hidupku. Oh, aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Oh, kami bersyukur. Oh,
Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan apa akan kami balas semua kebaikan Yesus? Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, lebih dari segalanya kami pinta segala perbuatan-Mu Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Oh, sekiara lama ya lama ya lama lama ya lama. Jesus, Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau yang terbaik. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan. Sekarang lama ya lama. Jesus, Engkau ajaib, Engkau mujizat menyata. Mulialah nama-Mu Tuhan, besar kuasa-Mu. Oh, ajaib Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, lebih dari segalanya yang Kau berikan Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah dan pada pagi hari ini Engkau melawat dan menjaga kami Yesus. Lama ya lama. Jesus, Engkau yang mulia. Jesus, terima kasih Tuhan, lebih dari segalanya janji-Mu ajaib bagi kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang lama ya lama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rindu seumur hidupku masuk dalam bejana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk
rencanamu untuk memuliakanmu. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakanmu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan nama, untuk haleluya, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di pada pagi yang indah ini Tuhan, Kau baik melawat kami Bapa. Jesus, Jesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya, shalom seluruh pemuda yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan berikan buat kita untuk datang di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang berikan buat kita, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan lihat firman Tuhan dan saya akan berikan tema di sini, memiliki mental pemenang. Di dalam di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Saya akan membacakan ayat 12 sampai 18. Temanya tetap kerjakan keselamatan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pemuda-pemuda yang terkasih dalam Tuhan, tema yang tadi saya katakan bahwa memiliki mental pemenang. Semua pemuda yang terkasih dalam Tuhan, bahwa seorang pemenang bukan berarti bahwa tidak pernah kalah. Tapi seorang pemenang ketika dia mengalami kegagalan, dia tidak larut dalam kegagalannya, tetapi dia tetap berjuang untuk bangkit dan memperbaiki kegagalannya, memperbaiki kelemahannya. Oleh karena itu teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, untuk memiliki mental pemenang, ada hal-hal yang pada hari ini saya sampaikan untuk menjadi berkat buat kita. Hal yang pertama, bahwa untuk
memiliki mental pemenang, hal yang pertama ketaatan dan ketekunan. Di dalam tadi kita baca bahwa Filipi 2 ayat 12 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ada di sana ketaatan dan tetap kerjakan, artinya ada ketekunan. Ketaatan dan ketekunan untuk memiliki mental sebagai seorang pemenang di dalam segala hal. Yang pertama taat. Apa artinya taat? Taat artinya kita tunduk melakukan perintah yang dipercayakan kepada kita, atau mendengarkan atau mematuhi apa yang dipercayakan kepada kita. Itu ketaatan. Ketaatan artinya kita sungguh-sungguh melakukan perintah yang dipercayakan kepada kita. Dan setelah itu bukan hanya saja taat melakukan perintah, tapi harus tetap bertekun. Orang bisa saja dia bisa taat melakukan perintah, tapi belum tentu dia bertekun. Bertekun artinya dia ada keputusan hati untuk menyelesaikan apa yang sudah dipercayakan bagi dia. Itu bertekun. Artinya taat dan bertekun ini ada sangkut pautnya. Tetap kedua-duanya berjalan sama-sama. Orang yang taat tapi tidak bertekun, itu namanya putus di tengah jalan. Atau mungkin orang bisa bertekun, tapi kalau dia tidak taat juga tetap sama. Artinya dia bisa melakukan sesuatu tapi bisa melawan. Bisa melawan karena apa? Dia melakukan sesuatu tapi dia tidak taat kepada apa yang dipercayakan pada dia. Oleh karena itu, untuk kita memiliki mental seorang pemenang, yang pertama bahwa ketaatan di sana, ketekunan di sana. Ini masalah dengan karakter. Prinsip dalam sebagai anak muda seorang Kristen ada 3 hal. Yang pertama bahwa ini ketaatan, ketekunan ini sangkut paut dengan karakter kita, proses karakter. Sama halnya yang kita lihat bahwa kenapa Daud dia bisa menang di dalam peperangan, menang bahkan melawan Goliat, karena ada apa? Karena karakternya. Ketaatannya kepada perintah Tuhan, ketekunannya kepada Tuhan, sehingga dia bisa menang di dalam peperangan, menang melawan Goliat juga. Itu masalah karakter. Proses untuk karakter kita semakin diperbaiki oleh Tuhan, semakin tekun di dalam Tuhan. Itu hal yang pertama, masalah ketaatan. Dan juga hal yang kedua, segala sesuatu yang ada di dalam diri kita adalah pemberian Tuhan. Tadi dalam ayat 13, masih Filipi 2:13 dikatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, semua pemuda-pemudi di tempat ini, bahkan mungkin di rumah atau dimanapun berada. Hal yang kedua bahwa untuk memperoleh mental seorang pemenang, yaitu dia harus tetap bersyukur bahwa semua pemberian yang ada di dalam diri dia itulah pemberian Tuhan. Artinya semua kebaikan yang kita miliki itulah pemberian Tuhan. Amin. Semua talenta adalah pemberian Tuhan. Semua kemampuan adalah pemberian Tuhan. Kepintaran kita, semua apa yang ada di diri kita, karunia apapun yang ada di diri kita, itu semua pemberian Tuhan. Oleh karena itu dikatakan ayat 12 tadi, Filipi bukan ayat 12, ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan kerelaannya. Ayat 14 dikatakan bahwa lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini jelas sekali bahwa kita, ayat 13 mengingatkan kita bahwa apa yang Tuhan mempercayakan bagi kita, baik kemampuan, baik kepintaran, talenta, karunia yang Tuhan berikan buat kita, itu adalah pemberian Tuhan dan kita tidak perlu sombongkan hal itu. Sehingga di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan bahwa apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Karena apa? Kita sadar bahwa semua yang ada di dalam hidup kita, semua yang kita miliki, baik kemampuan, baik talenta, baik kebaikan, semua yang ada di diri kita adalah milik Tuhan, adalah pemberian Tuhan. Sehingga ketika kita lakukannya, harus lakukan dengan sepenuh hati. Bahkan juga Tuhan katakan bahwa kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu,
dengan segenap akal budimu, dengan segenap kemampuanmu, kekuatanmu. Ini Tuhan mau supaya apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita, apa yang sudah Tuhan percayakan buat kita, kita lakukan dengan segenap hati kita, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan hal yang ketiga, untuk memiliki mental sebagai seorang pemenang, yaitu tidak bersungut-sungut, tetap bersyukur dan jangan bersungut-sungut. Ini masalah kita kadang-kadang, apapun yang Tuhan mempercayakan bagi kita, yang tadi hal yang pertama bahwa ketaatan, ketekunan, dan juga ada kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Sekarang ini kita syukuri, bersyukur buat apa yang saat ini Tuhan percayakan. Masalah talenta itu dalam proses peningkatannya. Sekarang mungkin kita sebagai anak-anak muda dipercayakan, mungkin kita sekarang ini bekerja, dipercayakan hal sekecil apapun, lakukan dengan segenap hati. Itu kepercayaan. Atau mungkin kita di dalam gereja dipercayakan pelayanan, mungkin pelayanan multimedia, pelayanan mungkin singer, atau pelayanan main musik. Itu suatu kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita, dan kita harus bersyukur buat apa yang kita dipercayakan, dan kita tidak boleh bersungut-sungut. Ketika kita mulai tadinya dipercayakan dan kita lakukan dengan sungut-sungut, itu suatu tindakan pemberontakan, dan Tuhan tidak suka dengan masalah sungut. Karena apa? Ketika kita bersungut-sungut, itu sudah masuk di dalam tindakan memberontak, mengeluh. Saat kita mengeluh, ingat bahwa waktu kita mengeluh atas pekerjaan yang dipercayakan bagi kita, itu kita mulai merampas sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Tadinya Tuhan mempercayakan buat kita, waktu kita bersyukur maka sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan buat kita. Tapi waktu kita mengeluh atas pekerjaan yang dipercayakan buat kita, kita mengeluh atas kepercayaan yang dipercayakan baik dalam pelayanan, mungkin kita sekolah SMA, bahkan kuliah, kita bersungut, mulai lelah dan kita mengeluh, itu mulai merampas sukacita yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Oleh karena itu semua pemuda di tempat ini, mari apa yang saat ini Tuhan mempercayakan, bersyukur dan jangan bersungut-sungut. Saya percaya bahwa pengurapan Allah akan menjadi bagian kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan hal yang keempat, tetap berpegang pada firman Tuhan agar tetap rencana Tuhan tercapai di dalam hidup kita. Hal yang keempat ini dalam ayat 16 dikatakan, Filipi 2 ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kita bersyukur bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan, dan mulai kita bersyukur buat apa yang Tuhan percayakan buat kita, pegang firman Tuhan. Supaya apa? Supaya janji-janji Tuhan, bahkan rencana-rencana Tuhan, semua rancangan-rancangan Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan kita sebagai anak muda untuk menjadi berkat buat masa depan kita, tetap pegang firman Tuhan. Saya perhatikan kembali lagi pada kepada Daud. Kenapa Daud begitu luar biasa Tuhan pakai? Karena apa? Apapun yang dia alami, dia tetap berpegang pada perintah Tuhan. Bahkan di dalam kitab Mazmur dikatakan Daud sendiri bahwa walaupun musuh berikhtiar untuk menjatuhkan aku tetap pegang perintah-perintahmu. Amin. Sekarang ini kita sebagai anak muda, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari pegang firman Tuhan. Pernah saya alami waktu saya masih SMA. Kenapa saya bisa jadi hamba Tuhan seperti ini? Karena saya waktu itu pegang firman Tuhan. Di dalam Mazmur juga, bukan di dalam Mazmur, di dalam khotbah bahwa di Mazmur dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan kebenaran firman Allah. Waktu kita mempertahankan bagaimana caranya kelakuan kita bersih. Dulunya saya berpikir begini, untuk mempertahankan kelakuan kita bersih supaya tidak jatuh dalam dosa, saya waktu itu berpikir bahwa saya mempertahankan dengan kemampuan saya sendiri. Saya merasa bahwa saya bisa mempertahankan diri saya untuk tidak berdosa. Setelah saya dapatkan firman Tuhan ini, saya merasa bahwa ini salah. Artinya saya salahkan apa? Saya berpikir bahwa untuk mempertahankan hidup suci, kudus itu dengan kemampuan diri sendiri. Malah saya jatuh di sana.
Tetapi kalau firman Tuhan ada di dalam diri kita, maka firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perasaan kita, menjaga hidup kita, sehingga kita bisa mencapai masa depan yang Tuhan tentukan bagi kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan hal yang kelima, hal yang terakhir, tetap bersukacita dalam Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Ini hal yang paling penting, bahwa apapun yang Tuhan mempercayakan buat kita sekarang ini, tetap bersyukur dan bersukacita. Karena apa? Kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Karena apa? Waktu kita bersukacita di dalam Tuhan, Tuhan senang melihat kita. Ada dalam satu lagu, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, dalam kasihnya kita dibaharui. Ini jelas sekali bahwa ketika kita bergembira di dalam Tuhan, maka di dalam Mazmur dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kau kehendaki, apa yang kau inginkan. Hari ini bahwa untuk mempersiapkan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, itulah masa muda. Bukan waktu tua dulu baru mempersiapkan diri kita. Saya sadari bahwa untuk mempersiapkan masa depan pada waktu masa tua, sekarang ini, bukan nanti. Mungkin kita berpikir bahwa begini, nanti kalau mungkin saat ini kita sebagai anak muda, mungkin waktu kita menikah nanti cari pacaran 1 hari menikah, itu akan gagal. Tapi sekarang ini persiapkan. Artinya mungkin saat ini kita merindukan seorang perempuan, merindukan seorang laki-laki. Hari ini berdoa dan minta Tuhan persiapkan. Saya kadang-kadang lucu mendoakan anak-anak saya. Anak saya 3 perempuan, masih kecil. Kelas 1, yang pertama kelas 6 SD, yang kedua kelas 3, yang ketiga TK. Saya doa rumah tangga begini, Tuhan berikan, persiapkan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Tuhan siapkan jodoh, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tuhan siapkan semuanya buat mereka. Dalam hati saya tersenyum. Tapi itu doa. Sekarang ini kita sebagai anak muda persiapkan itu. Kalau ingin mendapatkan seorang perempuan yang takut akan Tuhan, sekarang kita sendiri yang takut akan Tuhan. Bukan kita minta begini, Tuhan persiapkan seorang jodoh, laki-laki yang perempuan yang takut akan Tuhan. Padahal kita sendiri tidak takut akan Tuhan. Atau kita berdoa, Tuhan aku mau supaya istri saya menyanyi lagu rohani terus. Sekarang ini persiapkan dirimu, nyanyi lagu rohani. Jangan nyanyi lagu dunia, kan begitu. Apapun yang kita lakukan ini, kita lakukan untuk diri kita sendiri. Amin. Apapun yang kita persiapkan sekarang ini, kita persiapkan untuk diri kita sendiri. Karena apa? Tuhan mau menggenapi janji-janji bagi kita. Oleh karena itu, sebagai seorang pemuda, jangan bermental yang mental pemalu, mental yang tidak tidak sungguh dalam Tuhan, tapi mental untuk ingin maju. Saya perhatikan bahwa Daud ini kenapa dia bisa menang atas Goliat, karena apa? Dia memiliki mental pemenang. Ketika Goliat berkata bahwa anjingkah aku sehingga engkau membawa tongkat, engkau membawa katepel, hari ini aku akan menyerahkan engkau mayatmu kepada burung-burung di udara. Di situ Goliat berkata kepada Daud bahwa hari ini aku serahkan mayatmu kepada burung-burung di udara. Itu intimidasi. Seandainya kalau pada waktu itu si Daud tidak memiliki mental pemenang, dia akan lari. Karena apa? Dia takut dibunuh oleh Goliat. Tapi Daud kembali berkata bahwa tidak, hari ini engkau mendatangi aku dengan tombak dan tombak dengan bentung itu. Tapi dikatakan bahwa hari ini aku mendatangi engkau dengan nama Allah yang Maha Kuasa. Artinya ini mental pemenang ada di dalam diri Daud. Dan dia berkata lagi bahwa hari ini aku akan memenggal kepalamu dan mayatmu aku akan serahkan kepada burung-burung di udara. Ini mental pemenang. Hari ini seorang pemuda di tempat ini bahkan dimanapun berada, milikilah mental pemenang sehingga mencapai masa depan yang kau inginkan. Dan masa depan ini ada di dalam tangan Tuhan.
dan Tuhan memberikan kebebasan untuk kita meraihnya, yaitu hidup di dalam taat akan apa yang sekarang ini dipercayakan bagi kita. Tekunlah atas apa yang dipercayakan buat kita dan lakukanlah dengan segenap hati. Dan apapun yang ada di dalam diri kita, kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita, kebaikan, kemampuan, kepintaran, talenta, skill kita, mari pergunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berikutnya lagi bahwa tetap bersyukur, bersuka cita, dan tidak bersungut-sungut, dan lakukan semua sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya percaya bahwa kita akan memiliki mental pemenang yang Tuhan berikan buat kita, dan kita memperoleh rencana-rencana Tuhan dalam diri kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan mempersiapkan kita sebagai anak muda untuk menjadi sebagai anak muda pemenang dan mencapai tujuan kita, mencapai cita-cita kita, dan kita menjadi berkat buat bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, akan bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat kepercayaan-Mu. Hari ini Engkau telah mempercayakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada semua pemuda di tempat ini, baik dimanapun mereka berada. Hari ini kami percaya Tuhan, jadikan seluruh pemuda-pemuda ini memiliki mental pemenang, sehingga mereka mempersiapkan diri mereka hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, khususnya mereka taat akan keberadaan firman Tuhan, tekun di dalam segala sesuatu yang dipercaya buat mereka, dan mereka apapun yang dipercayakan buat mereka, mereka lakukan dengan segenap hati mereka, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Dan biarlah mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut, berpegang pada perintah Tuhan, dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Maka kami percaya hari ini Tuhan, anak-anak muda Engkau persiapkan bagi mereka untuk menjadi berkat buat bangsa kami, menjadi berkat buat keluarga kami, dan Tuhan mempersiapkan masa depan yang penuh harapan buat mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat hari ini, hari sukacita, hari kemenangan Engkau berikan buat kami. Engkau mempersiapkan firman Tuhan buat kami, untuk kami tetap menang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar kami akan pulang di tempat ini Bapa, ulurkan tangan-Mu dan berkati kami. Mari teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan arahkan tangan kita di hadapan Tuhan untuk terima berkat Tuhan. Bapa di surga, tangan-tangan umat-Mu, khususnya pemuda-pemudi di tempat ini yang mengangkat tangan di hadapan-Mu, Engkau tahu hati mereka, Engkau tahu cita-cita mereka, Engkau tahu isi hati mereka. Biarlah apapun yang dikerjakan tangan mereka diberkati oleh Tuhan, dan kemanapun mereka pergi dan berada, tangan mereka dipijak menjadi bagian mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan hidup mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera kepadamu. Kiranya kita pula dari tempat ini membawa berkat Allah yang melimpah-limpah, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, akan persekutuan Roh-Nya yang kudus yang akan menghibur menguatkan kita mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Tuhan.